Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Muhammad Fadil Alfarsil Habib, yang kedua ada Nabela Putri Anggaini, dan yang ketiga ada Nemi Kholidatul Fitro. Kami akan mempresentasikan tentang problem solving dan pengambilan keputusan. Apa sih definisi dari pengambilan keputusan? Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Proses ini dipilih berdasarkan 2 alternatif atau lebih, karena apabila hanya ada satu, tidak akan ada pengambilan keputusan. Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi pengambilan keputusan yaitu ada beberapa ahli antara lain J.R. Terry, J. Risen, serta Suharman, dan masih banyak lagi. Mereka memiliki pendapat masing-masing tentang definisi pengambilan keputusan. Suatu pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Proses pengambilan keputusan ada 3 tahap. Yang pertama, penemuan masalah. Yang kedua, pemecahan masalah. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang pertama, penemuan masalah. Jadi kita harus dituntut untuk membedakan apakah itu merupakan masalah sebenarnya atau hanya merupakan isu, sehingga kita dapat menemukan jalan keluar yang tepat. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Dalam tahap ini kita dituntut untuk benar-benar mengidentifikasi suatu masalah agar kita dapat dengan tepat mengambil keputusan. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang ketiga, pembuatan alat atau sarana untuk mengevaluasi atau mengukur hasil, biasanya berbentuk tabel hasil. Yang keempat, pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Tahap ketiga yaitu pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada, seperti kondisi pasti, kondisi beresiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Tipe-tipe keputusan ada 2, yaitu keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak diprogram. Yang pertama, keputusan terprogram. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons otomatis terhadap kebijaksanaan yang telah diterapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis. Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang sifatnya rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih penting, misalkan keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan hutang piutang dan lain-lain. B. Keputusan yang tidak diprogram menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik.
perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan kebijaksanaan, manajemen kepegawaian, dan perpaduan semuanya adalah contoh masalah-masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai-pegawai tinggi pemerintahan, pemimpin-pemimpin perusahaan, administrator sekolah, dan manajer organisasi lainnya dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran keberhasilan mereka dapat dihubungkan secara langsung. Misalkan, pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi. Metode pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah yaitu ada dua. Yang pertama adalah siklus Deming, yang kedua adalah metode Perry Johnson. Yang pertama, siklus Deming terdiri atas 4 komponen utama yang masing-masing terperinci menjadi beberapa langkah. Yang pertama, mengembangkan rencana untuk perbaikan. Yang kedua, melaksanakan rencana yang dibuat. Yang ketiga, memeriksa hasil yang dicapai. Yang keempat, melakukan penyesuaian bila diperlukan. Yang kedua, metode Perry Johnson. Metode ini merupakan pendekatan yang dapat diterapkan dalam TQS sehubungan dengan 3 karakteristik berikut. Yang pertama yaitu mengutamakan kerjasama tim dalam pemecahan masalah. Yang kedua, berfokus pada perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga, memperlakukan masalah sebagai suatu yang wajar atau normal karena adanya perubahan. Yaitu alat pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Beberapa alat pemecah masalah yang banyak dijumpai antara lain pakar kualitas W. Edwards. Deming mengajukan cara pemecahan masalah melalui statistical process control yang dilandasi 7 statistik utama, yaitu yang pertama adalah diagram sebab dan akibat. Manfaat diagram ini adalah kemampuan memisahkan sebab dari gejala, memfokuskan perihal pada hal-hal yang relevan, serta dapat diterapkan pada setiap masalah. Yang kedua, check sheet merupakan alat pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, diagram Pareto digunakan untuk mengklarifikasikan masalah menurut sebab dan gejalanya. Yang keempat, run chart dan control chart digunakan untuk mengidentifikasikan kecenderungan yang terjadi dengan jalan menggambarkan atau memetakan data selama periodik waktu tertentu. Yang kelima yaitu histogram, merupakan suatu pelanggan yang dapat menggambarkan penyebaran atau standar derivasi sebuah proses. Yang keenam, stratifikasi merupakan teknik pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu. Yang terakhir yaitu scatter diagram, hubungan antar titik yang ditetapkan penggambaran hubungan antara kedua variabel tersebut. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara ilmiah. Inti dari metode perbaikan kualitas adalah pendekatan ilmiah. Metode ini menggunakan data, alat, dan teknik statistika. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah ini, yang pertama, pengambilan keputusan lebih didasarkan pada data daripada dugaan. Yang kedua, mencari sumber penyebab suatu masalah, bukan bereaksi pada gejala. Dan yang terakhir, mencari solusi permanen, bukan mendasarkan pada perbaikan dalam waktu singkat. Aspek-aspek dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 aspek penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, diyakini bahwa adanya keterlibatan karyawan akan dapat mendukung penyempurnaan proses pengambilan keputusan.
Selain itu, karyawan akan memiliki rasa kepemilikan terhadap yang proses pembuatannya melibatkan mereka. Umumnya, keterlibatan karyawan tersebut diwujudkan dengan pembentukan kelompok atau tim. Pembentukan kelompok ini memiliki kebaikan atau manfaat antara lain, yaitu yang pertama dalam pengembangan tujuan. Kelompok dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan pengetahuan yang lebih besar. Yang kedua, dalam identifikasi alternatif, usaha-usaha individual para anggota kelompok dapat meyakinkan pencairan yang lebih luas dalam berbagai fungsional organisasi. Yang ketiga, dalam evaluasi alternatif, kelompok memiliki kerangka pandangan yang lebih luas. Yang keempat, pemilihan alternatif memungkinkan kelompok dapat lebih menerima resiko dibandingkan dengan pembuatan keputusan individual. Yang kelima, oleh karena adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, maka individu yang terlibat lebih termotivasi untuk melaksanakan keputusan yang dibuat. Aspek yang kedua yaitu peranan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam situasi persaingan yang ketat, pengetahuan dan akses terhadap sumber informasi merupakan kekuatan yang bisa menghasilkan keunggulan dari keputusan yang dibuat. Seorang manajer atau pemimpin memerlukan informasi yang akurat, up-to-date, dan komprehensif dalam mengambil sebuah keputusan, walaupun informasi tersebut belum menjamin keputusan yang dihasilkan akan baik. Aspek yang terakhir yaitu pentingnya kreativitas dalam proses pengambilan keputusan. Agar dapat bertahan dalam pasar yang selalu berkembang dan berubah cepat, suatu organisasi harus dapat melakukan perubahan dan penyesuaian dengan cepat. Hal itu tentu membutuhkan kreativitas dalam organisasi tersebut. Ada 3 strategi yang dapat digunakan seorang manajer untuk membantu karyawan agar dapat berpikir secara kreatif, yaitu yang pertama, idea finding, yaitu strategi ini dilakukan dengan melakukan tujuan literatur dalam bidang masalah yang dihadapi dan menghimpun ide-ide yang terdapat dalam literatur tersebut. Yang kedua, listening, yaitu strategi ini dilaksanakan dengan mendengarkan setiap ide-ide yang baik maupun yang buruk serta permasalahan yang dihadapi karyawan di tempat kerja. Yang ketiga, idea attribution. Strategi ini dilakukan dengan jalan memberikan semacam gambaran atau potongan-potongan ide dan kemudian mendorong para karyawan untuk mengembangkannya menjadi ide penuh.